Wow guys, Bank Dunia telah menawarkan 24 triliun kepada negara Indonesia. Untuk apakah wang sebanyak itu guys? Mari kita langsung cek apakah ceritanya kali ini guys. Di energi, ya, di ekonomi, di security, di bank dan climate change, kira-kira sekitar 1,6 miliar US dollar. Kira-kira sekitar 1,6 miliar US dollar. Hey, hola. Angka yang sangat besar nih guys. Untuk apa sebenarnya ya? Berita yang cukup mantap kali ini yang pertama datang dari delegasi Bank Dunia yang mengunjungi Indonesia dan menemui Presiden kita Pak Joko Widodo. Bukan sekedar jalan-jalan. Ternyata delegasi Bank Dunia ini pun menawarkan sejumlah dana untuk pembiayaan senilai where money drops. Dan ini pun pastinya dalam bentuk pinjaman alias utang, bos. Lantas untuk apakah uang sebanyak itu ditawarkan kepada Penasaran Indonesia? guys, kenapa? Dan apakah Indonesia menerimanya atau tidak? Setelah ini kita bahas. Kemudian, berita kedua, tahukah kalian bahwa baru-baru ini sebuah survei media asing yaitu Bloomberg telah memasukkan Indonesia ke dalam 15 daftar negara yang terancam masuk jurang resesi, di mana nomor satunya adalah negara Sri Lanka. Bahkan utang Indonesia pun kabarnya sampai saat ini mencapai 7.040 triliun rupiah. Bukan kaleng-kaleng. Banyak guys. Setelah mengetahui daftar 15 negara itu, Menteri Keuangan Indonesia pun menyatakan kalau survei itu ternyata menunjukkan bahwa indikator ekonomi Indonesia masih aman dan masih jauh lebih baik. Alhamdulillah. Bahkan terkait itu berita yang baik sekali guys. Menkeu pun memastikan bahwa Indonesia tak akan bernasib sama seperti Sri Lanka yang hutangnya baru mencapai sekitar 732,2 triliun tetapi sudah tidak mampu membayar. Lantas, ya sudah kabur ya guys, lari daripada daftar 15 negara rakyatnya yang terancam resesi itu. Dan bagaimanakah pula dengan utang Indonesia yang sampai 7.040 triliun ini, bos? 10 kali lipat dari jumlah utang Sri Lanka. Penasaran beritanya? Cus. Lebih banyak dari Sri Lanka ya. Tapi aku rasa aman-aman masih ya guys. Satu bosku. Oke, berita pertama kali ini datang dari kunjungan delegasi Bank Dunia yang datang ke Istana Presiden untuk menemui Pak Joko Widodo pada Kamis 14 Juli 2022 kemarin. Pakai baju batik dia guys. Mengutip dari Tempo.co, dalam pertemuan itu Bank Dunia pun menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya Indonesia mewujudkan keamanan pangan dan transisi energi, bos. Transisi energi yaitu upaya kita Indonesia untuk pindah dari bahan bakar fosil ke bahan bakar terbarukan. Contohnya yang paling simpel ya bahan bakar minyak sawit yang saat ini terus disempurnakan oleh Indonesia. Nah, selain itu, Bank Dunia pun juga memuji negara kita, Indonesia, karena telah menyiapkan peta jalan untuk ekonomi hijau ke depan dan sudah dilakukan secara bertahap. Kemudian barulah Bank Dunia menyatakan komitmen mereka untuk membantu pembiayaan negara kita, Indonesia. Tak main-main, bos. Di sini Bank Dunia pun menawarkan dana sekitar 1,6 miliar US dollar atau setara dengan 24 triliun rupiah untuk mendukung pembiayaan di sektor energi, blue economy, keamanan pangan, mangrove, dan climate change, di mana itu adalah peta jalan ekonomi hijau Indonesia ke depannya, bos. Namun walaupun begitu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, yaitu Bapak Suharso Monoarfa pun belum merinci pembiayaan ini. Baik bentuk pinjamannya seperti apa, termasuk apakah pemerintah akan menerima atau tidak. Ya, jika diterima, logikanya maka rencana pembangunan dapat berjalan dengan lebih cepat. Namun utang kita pun juga terus bertambah, bos. Bagaimana menurut kalian? Pastinya. Atau tidak, silahkan kalian cocor-bacor di komen. komentar. Ini sebuah survei media asing, Bloomberg, telah memasukkan negara kita ke dalam daftar 15 negara yang terancam masuk jurang resesi seperti Sri Lanka. Bagi kalian yang belum paham, resesi ini maksudnya adalah suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk, bos. Hal ini pun ditandai dengan Tapi itu tidak mungkin ya, karena ekonomi Indonesia kan sudah membaik. Pendapatan negara
meningkatnya pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Namun jika melihat daftar negara-negara yang akan mengalami resesi ini sepertinya cukup membagongkan, bos. Daftar ini pun ternyata menunjukkan bahwa kita masih lebih kuat daripada negara-negara kuat lainnya. Di sini Bloomberg pun merilis 15 negara yang berpotensi masuk jurang resesi. Oh, Sri Lanka nomor 1 guys. 1 sampai 15 secara berurutan, yaitu dimulai dari Sri Lanka, New Zealand, Korea Selatan, Jepang, China, Hong Kong, Australia, Taiwan, Pakistan, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Indonesia, dan yang terakhir adalah India. Gimana? Nomor 1 yaitu Sri Lanka yang sudah benar-benar bangkrut, berpotensi resesi dengan persentase 85%. Selanjutnya yaitu New Zealand, 33%, Korea Selatan dan Jepang 25%, China, Hong Kong, Australia, Taiwan dan Pakistan 20%, Malaysia 13%, Vietnam masuk dan ya, Thailand 10%, Malaysia juga masuk, Filipina 8%, Indonesia 3%, dan India 0%. Bayangkan, yang 0% aja dimasukin, bos. Dan menanggapi rilis survei ini, Menteri Keuangan kita yaitu Ibu Sri Mulyani yang pernah menjabat sebagai Direktur Bank Dunia pun akhirnya juga angkat bicara, bos. No, mana bisa diam ya. Ibu Sri pun mengatakan bahwa survei itu menunjukkan indikator ekonomi Indonesia masih jauh lebih baik dari negara-negara lain. Bagus, Beliau mantap. mengatakan bahwa itu menggambarkan bahwa indikator neraca pembayaran, APBN dan ketahanan, juga sektor korporasi dan rumah tangga maupun sektor lainnya relatif lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Angka kita 3% jauh dibandingkan dengan negara-negara lain yang tembus 70% potensi resesinya, bos. Namun kondisi yang masih cukup baik ini pun tidak serta-merta membuat pemerintah menjadi terlena. Dan beliau mengatakan bahwa pemerintah tetap waspada dan berhati-hati dalam membuat kebijakan. Beliau pun juga berjanji, walaupun hutang Indonesia menggunung, tapi ia memastikan bahwa Indonesia tidak akan bernasib seperti Sri Lanka. Sri Lanka dinilai bangkrut setelah gagal membayar utang luar negerinya yang senilai 51 miliar US dollar atau sekitar 732,2. Serem dengarnya, guys. Ya. Menkeu menegaskan, kondisi Indonesia saat ini jauh berbeda dengan situasi Sri Lanka yang menghadapi krisis utang. Bahkan pembiayaan utang Indonesia justru menurun dari tahun lalu, bos. Di sisi lain, kondisi APBN Indonesia pun menurutnya sangat jauh berbeda dibandingkan dengan Sri Lanka. Utang Indonesia yang sudah mencapai 7.040 triliun ini pun dinilai masih aman dan bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Seorang ekonom Universitas Indonesia, yaitu Bapak Tulku Rifki pun mengatakan bahwa Indonesia rasio utangnya hanya 38,88% dari PDB. Untuk keseluruhan utang kita ini jauh lebih rendah ketimbang dari berbagai negara maju yang bahkan rasio utangnya jadi masih aman-aman lah pokoknya ya. Lebih lanjut, ia pun menjelaskan bahwa yang membuat beberapa negara bangkrut seperti Sri Lanka, yakni terutama negara dengan tingkat utang yang tinggi dan juga tingkat impor produk-produk energi dan komoditas pangan yang tinggi. Hingga akhirnya menyebabkan negara tersebut mengalami kebangkrutan atau gagal bayar dari hutang. Sejarah nih guys, presidennya keluar daripada negerinya sendiri. Jadi alhamdulillah ya, walaupun hutangnya itu banyak ya, seperti yang dikatakan admin tadi, kurang lebih dengan Sri Lanka, tetapi masih dikira aman-aman saja guys. Jadi tidak perlu khawatir. Semoga info-info yang sangat bermanfaat ini menjadikan kita lebih bekerja keras lagi ya untuk membangunkan ekonomi kita ya. Sentiasa mengambil langkah berhati-hati. Jadi sekian saja guys untuk kali ini. Sampai jumpa lagi di next video guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.